menjadi salah satu rujukan di dalam buku saya. Karena itu saya di dalam buku saya ini sebenarnya berbicara tentang 3 hal ya. Bang Haji sebagai seorang musisi, Bang Haji sebagai seorang agamawan, dan Bang Haji sebagai seorang politisi. Sebagaimana judul buku itu, sebenarnya judul buku ini juga dikasih oleh Bang Haji, Rhoma Irama Politik Dakwah dalam Nada, karena menurut beliau 3 hal ini terinuan, tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Betapa bahwa dalam lirik-lirik lagu Bang Haji itu banyak, bukan hanya pesan sosial, tapi pesan politik, ya, pesan sosial, pesan politik, kemudian tema-tema cinta, gitu kan, dakwah dan lain sebagainya. Itu karena itu saya berani mengatakan dalam buku saya bahwa tema-tema lagu Bang Haji yang jumlahnya 1000 sekian itu sesungguhnya sudah sangat ensiklopedis. Sudah sangat ensiklopedis. Saya sepakat ketika Bang Haji mengatakan bahwa visi misi saya itu ada di dalam lagu-lagu saya. Pada tahun 70-an, Bang Haji sudah bicara mengenai hak asasi, bicara mengenai 135 juta saat itu ya. Sekarang disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 200 juta jiwa ya. Lagu ini akan mengalami terus perubahan judul sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk gitu kan. Nah, kemudian pembaruan, euforia. Jadi kata-kata yang dipilih oleh Bang Haji ini sesungguhnya kata-kata yang berkelas, sangat berkelas. Ini yang membedakan Bang Haji dengan yang lain, yang umumnya mereka hanya melakukan lagu-lagu cinta. Ini yang luar biasa dari beliau gitu kan. Dan konteksnya ada. Bang Haji tidak serta-merta menulis lagu itu sekedar untuk dinyanyikan, tapi ada asbabul wurudnya. Lagu hak asasi misalnya itu diciptakan oleh Bang Haji sebagai respon terhadap regulasi negara rezim Orde Baru pada saat itu yang selalu diskriminatif ya terhadap kelompok Muslim bahkan dan kelompok-kelompok minoritas lain. Sebelum orang bicara mengenai keragaman, mengenai pluralisme, Bang Haji sudah menciptakan lagu 135 juta pada tahun 1976. Sebelum orang bicara mengenai human rights, Bang Haji sudah bicara mengenai hak asasi pada tahun 1977. Dan pada tahun 1982 Bang Haji menerukan lagu pemilu. Nah, ini luar biasa, pemilu ini sebagai satu sindiran. Jadi Bang Haji ini menyindir rezim Orde Baru melalui lagu. Dengan lagu ini diharapkan bisa ada perubahan sosial sebagai corong masyarakat. Bang Haji adalah pengayom kultural masyarakat bawah. Nah, kira-kira begitu. Subhanallah ya. Dan ada cerita yang mengagetkan ketika saya baca di sini. Saya baru tahu sebenarnya, kaget karena saya baru tahu bahwa ternyata di awal-awal Bang Haji yang mengawali setiap konsernya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kemudian dilempari ya sepatu, sendal, uang kan. Jadi malah dihujat karena dulu ternyata orang-orang beranggapan tidak boleh menyatukan antara musik dengan agama atau ada unsur-unsur religi di dalam seni, karena itu seperti akhirnya melecehkan agama. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ini merupakan budaya baik, amal jariah insya Allah Pak Haji, bahwa sekarang setiap penampilan yang dibawakan oleh musisi-musisi muslim insya Allah diawali oleh salam. Nah, sebagai pionir hal-hal yang baik insya Allah, apakah ada kendala yang sangat besar dalam hidup Bang Haji yang terdokumentasikan oleh Pak Sofwan di dalam buku ini, atau memang Pak Haji simpan kemudian mau diceritakan di sini halangan terbesar ketika berjuang dalam kebaikan lewat nada ini? Iya, memang ada tahapan dakwah dalam musik ini. Pertama, dakwah dalam musik itu tadi bagaimana mengucapkan assalamualaikum di pentas musik. Karena saat itu yang antara musik dan agama itu ada suatu jurang yang dalam sekali. Sehingga ketika saya ucapkan itu pertama kali di Ancol, maka ya hujan lemparan, lempari lumpur, lempari sendal dan sebagainya. Nah, namun itulah sebuah konsekuensi daripada dakwah saya. Nah, kemudian setelah
Assalamualaikum eksis di pentas musik, khususnya soneta, maka kita tingkatkan dakwah itu menjadi kalam Nabi, menyampaikan hadis Nabi. Jadi dalam lagu 5 saya menyampaikan hadis berkaitan dengan khamsan qabla khamsin dan selanjutnya. Kemudian kita tingkatkan lagi menjadi qala ta'ala, firman Allah. Nah semua ini hal yang sebelumnya ditakukan gitu. Dan proses dari salam kepada penyampaian hadis sampai kepada penyampaian firman Allah Subhanahu wa taala, ini tentu saja banyak sekali tantangannya. Sampai pernah saya disidang oleh majelis ulama karena ada berita di media bahwa Roma melecehkan agama, Roma mengkomersilkan agama dengan lagu La ilaha illallah. Nah kemudian di sidang MUI itu para ulama minta saya memperdengarkan lagu La ilaha illallah. Nah di sana memang saya bacakan suratul Ikhlas sebagai opening, pembuka. Tapi di sana tidak ada didendangkan dengan musik, cuma ada sound effect, suara angin seperti ini. Nah baru setelah itu ada musik dan kemudian arti daripada suratul Ikhlas itu saya dendangkan dalam lagu La ilaha illallah. Nah saat itu para ulama memberikan apresiasi bahwa tidak benar Roma mendendangkan Al-Quran, dan MUI saat itu memberikan restu untuk terus melanjutkan dakwah dalam musik. Nah sejak saat itulah soneta sebagai Sound of Muslim yang tanggal 13 Oktober tahun 73 itu saya deklarasikan. Saya bertekad untuk menjadikan musik ini sebuah media, bukan hanya untuk informasi, edukasi, unity, tapi juga untuk dakwah. Nah alhamdulillah sampai detik ini ternyata dakwah dalam musik itu cukup efektif, bisa membentuk karakteristik manusia, bisa merubah karakteristik manusia dengan lagu itu. Nah inilah yang saya bersyukur, saya melihat doa saya selama ini didengar Allah, karena saat itu ketika dalam setiap sholat saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya musik ini hanya memperlebar jalan saya ke neraka, tolong hentikan. Tapi seandainya musik ini bisa digunakan untuk mencapai ridho, tolong berikan bimbing saya untuk mencapai itu. Nah ini terbukti bahwa eksistensi soneta sebagai Voice of Muslim, sebagai musik dakwah itu satu isyarat, satu tanda bahwa Allah mendengar doa saya. Ya, doanya juga saya baca di sini, doa yang tadi Bang Haji sebutkan. Ya, dan satu lagi Bang Haji mengenai judul atau subjudul politik dakwah dalam nada. Apakah tidak menjadi confuse ketika berdakwah dalam nada saja sudah mengalami atau mendapatkan hujatan, ada politik dakwah? Seperti dua hal, kan selalu ada dikotomi antara politik dan dakwah. Politik ya politik, dakwah tidak boleh dicampuri dengan hal lain. Bagaimana pendapat Bang Haji mengenai hal ini? Ya ternyata, mohon maaf, ketika saya diundang University of Pittsburgh dalam rangka International Conference on Islam and Modern Culture in Malaysia and Indonesia, saya diberi kesempatan untuk membuat paper. Nah, paper saya saat itu berjudul Music is a Medium for Information, Communication, Education, Unity and Dakwah. Judulnya itu. Nah, di sana saya jelaskan bahwa ternyata itu musik itu semua manusia memiliki sense of music, sense of art gitu. Kenapa itu kita tidak gunakan untuk membangun manusia melalui musik itu? Nah, dengan keyakinan seperti itu, maka saya meyakini efektivitas penyampaian entah itu dakwah, edukasi, bahkan politik ya, itu akan bisa lebih sampai kepada pendengar ketimbang dengan orasi-orasi yang konvensional seperti itu. Nah, seperti saya buat lagu tadi Hak Azazi.
ya. Kebebasan beragama itu hak azazi misalnya. Itu lebih menyentuh gitu. Begitu juga tentang pemberantasan korupsi. Sebelum dunia internasional mengajak manusia memerangi korupsi, sebelum Indonesia mengajak membentuk KPK untuk memberantas korupsi, setelah mengajak bangsa ini untuk memberantas korupsi untuk Indonesia. Nah jadi efektivitas penyampaian entah itu politik, dakwah, edukasi, saya rasa sangat efektif melalui musik. Kenapa itu saya lakukan sampai saat ini? Karena ada efektivitas yang sangat signifikan. Jadi memang dipilih musik ya, budaya seni, karena ada orang yang memilih berjuang lewat kemajuan pendidikan, ada yang lewat usaha kecil menengah, tapi Bang Haji memilih musik ya. Baik, saya akan mengundang audiens yang hadir pada hari ini, kita akan tanya jawab. Saya akan batasi 3 pertanyaan dulu. Boleh langsung tanya jawab kan ya? Oke. Sebentar, hak prerogatif ada di saya, jadi ketika tidak dipilih tidak boleh marah ya. Silakan Bapak. Bisa dibantu mic-nya? Ya, Bapak boleh berdiri. Sebentar. Adakah yang bisa, atau ini aja pakai? Boleh maju ke depan. Nama saya Anhar Bang Haji. Mau tanya pendapat Bang Haji mengenai gelar profesor itu gimana Bang? Bapak siapa? Mohon maaf namanya? Pak Anhar. Andar. Anhar, baik. Satu-satu pertanyaan dijawab atau mau mengumpulkan? Satu-satu, baik. Bagaimana dengan gelar yang tadi, Bang Haji?